Presiden Prabowo panggil Menhan dan Panglima TNI di Kompleks Widya Chandra. Di tengah pengungkapan 3 kasus korupsi besar yang ditangani polisi, Presiden Prabowo Subianto ingatkan agar para birokrat, pejabat militer, polisi, hingga kejaksaan untuk introspeksi diri. Di tengah aksi saling berbalas serangan antara Amerika Serikat dan Iran, Israel secara terbuka menyatakan kesiapannya membantu Amerika Serikat untuk menggempur Iran. Spanyol akan meladeni permainan Belgia di babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Ketajaman Lamine Yamal akan menjadi sorotan untuk membawa La Roja ke semifinal. Jelang bergulirnya Piala AFF 2026, tim nasional Indonesia menggelar pemusatan latihan di Gianyar, Bali untuk menentukan skuad terbaik. Ya, halo, selamat malam saudara, langsung dari studio Newsroom Kompas TV. Kompas Malam kembali hadir ke hadapan Anda dengan beragam informasi bersama saya, Rahmat Ibrahim. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini saudara. Iran merilis rekaman video peluncuran rudal balistik dan drone yang diklaim menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Angkatan Laut dan Dirgantara IRGC meluncurkan operasi gabungan ke pangkalan Arifjan dan Ali Al-Salem di Kuwait, serta pangkalan Jufair dan Sheikh Isa di Bahrain. Teheran menyatakan serangan ini berhasil menghancurkan infrastruktur penting militer AS sebagai hukuman atas pelanggaran gencatan senjata setelah jet tempur AS membom wilayah pesisir selatan Iran. Militer Kuwait dan Bahrain mengonfirmasi adanya serangan rudal Iran, namun menyatakan bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sebagian besar rudal dan drone yang datang. Pihak Kuwait melaporkan 1 orang terluka akibat serpihan peluru kendali. Selain Kuwait dan Bahrain, Iran dikabarkan mulai memperluas serangan pesawat nirawak dan rudal ke fasilitas penunjang militer AS lain di Qatar dan Yordania. Sementara itu, AS melancarkan serangan udara baru terhadap Iran pada Kamis waktu setempat yang langsung dibalas Teheran dengan menargetkan negara-negara sekutu AS di Timur Tengah. Rekaman video di media sosial dalam 48 jam terakhir menunjukkan ledakan, asap dan kerusakan parah di kota Chabahar, Iran Shar, serta beberapa lokasi di Provinsi Golestan. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah strategis Bandar Abbas dan Bushehr yang merupakan situs pembangkit listrik tenaga nuklir Iran. Kementerian Kesehatan Iran menyatakan serangan AS di 5 provinsi Iran selama 2 hari terakhir menewaskan 14 orang dan melukai 78 lainnya. Kita beralih ke informasi dalam negeri, saudara. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Menhan Syafri Syamsuddin keluar dari salah satu rumah di Kompleks Widya Chandra. Sebelumnya pengamanan dilakukan di sekitar Kompleks Widya Chandra pada Jumat malam. Belum diketahui alasan atau agenda Prabowo memanggil Menhan dan Panglima TNI.
Lebih lengkap kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, ada Edwin Zan langsung dari Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Selamat malam Edwin, apa alasan Presiden Prabowo panggil Menhan dan Panglima TNI, Edwin? Selamat malam, saudara. Kalau kita lihat dari alasan sendiri nampaknya belum dapat dipastikan, namun kami terus mengkonfirmasi terutama kepada Menteri Pertahanan melalui bagian penerangan, begitu pula dengan Panglima TNI melalui Kapuspen dari TNI sendiri. Dan tadi kalau kita lihat dari kronologi sendiri, kami kurang lebih melihat kondisi di depan Komplek Widya Chandra, tempat memang yang terlihat ada aktivitas, dan tadi sempat kami pastikan kembali kepada pengamanan bahwa memang betul ada aktivitas dari Presiden Prabowo bersama dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, begitu pula dengan Panglima TNI. Tadi pada pukul 9 di sini terpantau memang pengamanan ini berbeda dengan biasanya. Jika tadi kami melewati, ini sudah pukul 22 lewat 20. Di sini memang sudah tidak terlihat lagi pengamanan seperti pada pukul 9. Tadi terdapat beberapa mobil yang memang ini berpelat merah, atau kita tahu itu berpelat TNI seperti itu. Dan ini terlihat ada kurang lebih 2 mobil bersama dengan 1 mobil bus pas pampres pada yang menjaga di depan Komplek Widya Chandra. Dan sekitar pukul 21 lewat 15 pengamanan dari TNI sendiri itu sudah berangsur menghilang, namun memang masih ada pengamanan dari motor-motor polisi militer yang memang menjadi patwal dari para pejabat tinggi dari Republik Indonesia. Tadi juga pada pukul 21 lewat 20, nampaknya ini 1 jam lalu, saudara, memang terpantau mobil Menteri Pertahanan atau yang memang berpelat 1-00, ini berpelat merah. Dan kalau kita telusuri lebih lanjut, memang ini merupakan mobil protokoler dari Menteri Pertahanan, ini keluar dari Widya Chandra. Nah, ini yang memang menjadi menarik, saudara, apa isi pertemuan, terutama di balik dinamika yang mungkin terjadi, beberapa kejadian, baik itu dari segi penggeledahan yang mungkin terjadi kemarin. Mari untuk tidak berasumsi, namun kami masih akan pastikan kembali kepada Anda, saudara, lewat tadi kami juga sempat berbincang dengan Babinsa, bahwa memang Babinsa ini menyatakan pertemuan berjalan kurang lebih 1 jam ini terjadi di Komplek Widya Chandra. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Edwin Zan untuk laporannya langsung dari Kompleks Widya Chandra di Jakarta. Informasi berikutnya, saudara, Polda Metro Jaya menggandeng KPK menggelar konferensi pers soal pengusutan dugaan 3 kasus mega korupsi dengan barang bukti ratusan miliar rupiah pada Jumat malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto bilang pengusutan kasus dilakukan dengan menggeledah 12 lokasi. Dengan total barang bukti yang disita 74 kg emas dan mata uang asing yang dikonversi mencapai lebih dari 400 miliar rupiah. 15 orang saksi juga sudah diperiksa, namun penyidik masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Informasi lebih lengkap soal apa yang disampaikan di Polda Metro Jaya, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Jihan Jufri dan Roy Ilman di Mapolda Metro Jaya. Selamat malam Jihan, informasi terbaru apa yang Anda peroleh dari Polda Metro Jaya? Ya, Ibrahim dan juga saudara, konferensi pers yang dinantikan oleh publik baru saja selesai digelar. Tadi dimulai di sekitar pukul 21:45 waktu Indonesia Barat. Memang fokusnya adalah untuk membeberkan hasil temuan dari penyidikan kasus yang sedang diusut oleh Polri, yakni ini sudah sejak 8 Agustus lalu begitu ya, dilakukan penggeledahan di beberapa titik, tepatnya ada di 13 titik, baik di Jakarta, lalu juga di Bogor dan di beberapa tempat lainnya. Nah, tadi ini dari polisi membeberkan sejumlah informasi terkait fakta-fakta, lalu juga detail dan rentetan penggeledahan, yang mana detail-detail tersebut yang sempat kami catat begitu ya, adalah bahwa terdapat sejumlah barang bukti berupa miliaran rupiah uang dan juga beberapa kilogram emas. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Roy Ilman berikut aktivitas yang sedang berlangsung di gedung promotor Polda Metro Jaya, yakni dari polisi ini sedang
membereskan barang bukti yang tadi sempat dijajarkan begitu ya di depan untuk konferensi pers. Tadi ada miliaran rupiah uang dengan selain rupiah ini ada juga uang dengan beberapa mata uang asing. Selain itu ada sekitar puluhan kilogram emas, tepatnya ada di 74 kilogram emas. Namun tadi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyatakan bahwa dari sejumlah uang tersebut ini masih dalam proses pembuktian intensif. Artinya belum dapat diinformasikan begitu ya ke awak media ataupun ke publik terkait keabsahan milik siapa uang temuan tersebut. Karena kalau kita kemudian kaitkan dengan pernyataan dari Jampitsus pagi tadi, ini Jampitsus mengatakan bahwa uang miliaran rupiah dan juga temuan-temuan puluhan kilogram emas tersebut ini bukanlah miliknya. Nah, ini memang menjadi pertanyaan begitu ya bagi awak media, lalu milik siapa temuan uang dan juga puluhan kilogram emas tersebut. Ini masih kami terus tanyakan ke pihak Polda maupun juga Kortas Tipikor Polri, dikarenakan sampai dengan saat ini informasinya masih dalam pendalaman. Selain itu sudah ada sebanyak 15 orang saksi yang diperiksa dari money changer, lalu juga di beberapa titik lainnya, dan ada satu bingkai foto yang memang ini juga dikatakan oleh pihak polisi, dalam hal ini adalah Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, masih proses pendalaman. Ini masih kami gali informasinya, karena informasinya di beberapa waktu lagi masih akan dilakukan penggeledahan dan juga pemeriksaan saksi lanjutan. Ibrahim. Baik, terima kasih Jian Jufri dan juga Roy Ilman untuk laporannya langsung dari Mapolda Metro Jaya. Ya, Saudara, pasca penggeledahan polisi di sejumlah titik terkait 3 kasus korupsi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya muncul ke hadapan publik. Febri menjawab siapa pemilik rumah di Sentul yang saat digeledah ditemukan emas berat 74 kg tersebut. Pada wartawan, Febri menjawab kalau rumah di Sentul yang digeledah Kortas Tipikor Polri merupakan rumah pribadi Jampitsus. Ia pun mengatakan bahwa kepemilikan rumah dapat ditelusuri sejak awal kepemilikan. Hal itu disampaikan Febri kepada wartawan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Sementara itu terkait uang dan emas yang ditemukan saat penggeledahan, ia menegaskan seluruhnya memiliki pemilik yang jelas. Penyidik Kortas Tipikor menyita uang 476 miliar dan emas 74 kg dari penggeledahan tersebut. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Ya, Saudara, Spanyol akan meladeni permainan Belgia di babak perempat final Pesta Bola Dunia. Ketajaman Lamine Yamal tentu akan menjadi sorotan untuk membawa La Roja ke semifinal. Untuk membahasnya, kami sudah menghadirkan analis sepak bola Roni Pangemanan usai jeda di Kompas Malam. Saudara, di tengah rangkaian prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang berlangsung di Teheran, Amerika Serikat justru meluncurkan rentetan serangan udara ke wilayah tersebut. Kondisi ini memicu reaksi keras dan aksi saling balas yang kian memanas. Suasana berkabung yang menyelimuti kota Teheran seketika berubah menjadi ketegangan di saat jutaan warga Iran melepas kepergian Ayatollah Ali Khamenei.
militer Amerika Serikat justru melakukan serangkaian serangan udara secara beruntun. Dalam 48 jam terakhir menunjukkan ledakan, asap, dan kerusakan parah di kota Chabahar, Iran Shar, serta beberapa lokasi di Provinsi Golestan. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah strategis Bandar Abbas dan Bushehr yang merupakan situs pembangkit listrik tenaga nuklir Iran. Tak tinggal diam, Iran langsung membalas dengan meluncurkan rentetan rudal ke sejumlah negara teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Di tengah aksi serangan yang kian intens, Israel secara terbuka menyatakan kesiapannya. Tel Aviv menegaskan siap membantu Amerika Serikat untuk menggempur Iran secara total. זרוע ארוכה של ישראל תשיג אתכם בטהרן, בטיבריז ובאספהאן ובכל מקום שממנו תנסו לאיים ולפגוע במדינת ישראל. אין מקום שבו תוכלו להסתתר. ואמרתי, אם נצטרך לחזור, נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר. Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa kali menebar ancaman akan menyerang Iran selama rangkaian pemakaman Ali Khamenei. Trump menekankan akan meluncurkan serangan 20 kali lipat untuk membalas Iran. We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. We did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Reaksi keras pun datang dari pemerintah Iran. Teheran mengecam keras tindakan Amerika Serikat yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Karena tindakan agresif Amerika Serikat, Iran membatalkan pertemuan yang seharusnya dijadwalkan pekan lalu. و استقبالی رو دنبال کردن، اما رئیس جمهوری که الان آمریکا در واقع باش مواجه هست نه ساختارهای بین‌المللی رو میشناسه که ما به دلیل اقدامات تجاوزکارانه‌ای که بعد از برخی حوادث در تنگه هرمز پیش اومد و اقدامات تجاوزکارانه‌ای که رژیم آمریکا علیه برخی از اماکن ما انجام داد، ما اون نشست رو لغو کردیم، اعلام. Dunia kini menanti gejolak di Timur Tengah segera mereda agar perekonomian global bisa membaik. Namun, aksi saling balas serangan antara Amerika Serikat dan Iran ini dikhawatirkan akan kembali menghambat proses negosiasi perdamaian. AS Iran kian intens berbalas serangan. Situasi ini kian memanas dengan rencana keterlibatan Israel untuk membalas Iran. Sudah terhubung melalui sambungan Zoom peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali. Selamat malam, Mas Pizarro. Selamat malam, Mas Rahmat Ibrahim. Baik, ini Israel menyatakan siap membantu Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Apakah ini memang yang ditunggu oleh Israel? Iya, ini momentum yang selama ini dicari oleh Israel seperti itu. Karena kan selama ini Netanyahu, Israel itu ditahan oleh Amerika Serikat, ditahan oleh Trump untuk tidak melakukan eskalasi ke Iran jelang kesepakatan MOU antara Amerika dengan Iran. Tetapi ketika Donald Trump mengatakan, bahkan tadi Mas Rahmat Ibrahim baru sekitar 10 menit lalu, Donald Trump mencuit untuk menegaskan kembali ceasefire is over gitu. Jadi ketika kemudian Trump menegaskan gencatan senjata sudah berakhir, tidak lagi berlaku, maka ini menjadi sinyal bagi Israel untuk kembali dapat melakukan serangan kepada Iran, dapat kembali melakukan invasi kepada Iran, karena sudah seperti diberikan sinyal lampu hijau oleh Donald Trump seperti itu. Dan jangan lupa, kan Israel selama ini merasa pekerjaan dia yang untuk melakukan upaya untuk menghabisi Iran itu kan tertunda, belum beres itu. Fasilitas nuklir Iran masih dipegang, kemudian pemimpin IRGC masih ada gitu. Jadi bagi Israel ini kesempatan momentum untuk menyelesaikan finish the job, tugas Israel yang selama ini belum rampung. Mas Ibrahim. Kalau tadi apa penegasan dari Donald Trump sendiri, apakah betul-betul menutup ruang diskusi perdamaian? Karena kan pemimpin Iran masih berada di prosesi pemakaman Khamenei ini. Iya, gini Mas Rahmat ya. Jadi Trump mengatakan bahwa dia mengklaim Iran itu membuka pintu dialog untuk kemudian melakukan pembicaraan negosiasi, tetapi posisi sekarang, posisi terakhir bahwa gencatan senjata Amerika dengan Iran itu sudah selesai. Artinya walaupun ada upaya negosiasi dan diplomasi yang ditengahai oleh Pakistan, itu tidak menutup kemungkinan ke Amerika Serikat untuk melakukan serangan bertubi-tubi kembali kepada wilayah Iran. Karena kan mereka kelihatan sekarang Amerika serangan itu sangat presisi, menyerang fasilitas energinya, menyerang ekonomi. Jadi tidak hanya militer, Mas Rahmat
Ibrahim. Jadi Trump itu betul-betul ingin mencekik Iran tidak hanya pada fasilitas militer, tetapi juga fasilitas ekonomi dan energi. Dan ini juga menjadi sinyal kan bagi Netanyahu untuk kemudian menyerang pangkalan-pangkalan energi, pangkalan-pangkalan ekonomi yang selama ini sudah diserang oleh Donald Trump. Kalau sebelumnya ketika MOU 17 Juni kan kita beberapa kali membahas bahwa kekuatan Amerika Serikat atau Trump sendiri sudah bingung untuk exit strateginya. Untuk saat ini bagaimana Anda menakar kekuatan Amerika Serikat jika harus berhadapan kembali dengan Iran? Jadi Amerika Serikat tampaknya dia tidak ingin perang skala besar, ya, Mas Rahmat ya. Dia kalau kita lihat ya kenapa dia nyerang Cahrabar, dia nyerang Bushehr, nyerang Masyar, itu kan serangan-serangan yang presisi, di mana di situ ada fasilitas radar, fasilitas militer angkatan lautnya Iran, kemudian fasilitas rudalnya. Jadi ingin dimatikan ini fasilitas militernya agar kemudian Iran tidak lagi memiliki kendali di Selat Hormuz. Karena kan memang agak curang nih Trump sebenarnya nih Mas Rahmat Ibrahim. Dia menyepakati bahwa 60 hari Selat Hormuz itu dibuka kembali melalui jalur Iran, tapi diam-diam dia mendorong kapal-kapal yang lain untuk keluar dari Selat Hormuz, tetapi lewat jalur Oman gitu. Ini kan yang membuat Iran tersinggung seperti itu ya, yang kemudian Iran juga menurut saya juga emosional melakukan serangan kepada kapal-kapal tanker yang melalui Selat Oman gitu. Ini kan sebenarnya bisa dibicarakan gitu, tetapi kan ini penting mereka tuh memiliki sikap tegas agar tidak dianggap lunak, tidak dianggap lemah. Trump kan juga kayak gitu. Kenapa dia kembali menyerang Iran? Saya kira dia ketika Iran menyerang kapal-kapal tanker sekutu Amerika Serikat, kan Donald Trump itu tidak ingin terlihatan dia lembek, ya kan? Tidak ingin dia terlihat lunak. Maka dia kemudian langsung melakukan balasan kepada fasilitas energi yang dimiliki oleh Iran gitu. Jadi saya lihat kedua-duanya sangat keras, dua-duanya sangat marah pada saat ini, dan tampaknya negosiasi perundingan kita senjata untuk sementara memang agak sangat sulit Mas Ibrahim untuk dilanjutkan. Oke, singkat terakhir, jadi kemungkinan eskalasi di Timur Tengah akan kembali meningkat? Kalau kemudian akhirnya Netanyahu benar-benar mengambil jalan untuk melakukan serangan kepada Israel, melakukan invasi kepada Israel, menurut saya ini eskalasi akan sangat meningkat. Iran bisa menutup kembali Selat Hormuz, dan jangan lupa khawatirnya ketika Iran terus terdesak, dia mempercepat proyek nuklirnya. Apalagi sekarang MOU kan sudah agak selesai ini, kayak Fata Morgana aja Mas Rahmat Ibrahim. Nah ini yang kita takuti, dan yang kedua ialah Iran mengerahkan proksi-proksi regional untuk melakukan eskalasi, melakukan serangan kepada pangkalan Amerika dan militer Israel. Oke, baik, terima kasih peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali untuk pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Jelang bergulirnya Piala AFF 2026, tim nasional Indonesia menggelar pemusatan latihan di Gianyar, Bali untuk menentukan skuad terbaik. Di tengah pengungkapan 3 kasus korupsi besar yang ditangani polisi, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar para birokrat, pejabat militer, polisi hingga kejaksaan untuk introspeksi diri. Seruan ini disampaikan Presiden Prabowo secara terbuka di lokasi peresmian Bendungan Meninting, Lombok Barat. Presiden mengingatkan aparat penegak hukum bekerja untuk rakyat. Terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini saya lihat ya. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.